Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari dari kelas C14 Manajemen dengan nomor NPM 101216665. Di sini saya akan mempresentasikan video presentasi dari mata kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Robi Jidni Ilma, SSMM. Nah, dalam video presentasi kali ini yaitu dengan tema pengendalian perubahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Nah, lalu dalam pembahasan materi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pembahasan materi. Yang pertama ada pengendalian proses, yang kedua ada pengendalian substansi, dan yang ketiga ada pengendalian lingkungan. Yang keempat ada keberlanjutan perubahan, dan yang terakhir ada model freeze atau unfreeze dan frost field. Nah, di sini ada pengendalian proses. Pengendalian proses adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan dalam suatu sistem atau organisasi dilakukan secara terstruktur, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, lalu di sini ada langkah-langkah dalam pengendalian proses. Yang pertama yaitu identifikasi perubahan. Pertama, identifikasi perubahan yang akan diimplementasikan, evaluasi dampaknya terhadap proses yang ada, dan tunjukkan alasan mengapa perubahan ini diperlukan. Lalu yang kedua, perencanaan perubahan. Lakukan perencanaan terperinci tentang bagaimana perubahan akan diterapkan, termasuk alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan komunikasi kepada pihak yang terkait. Lalu yang ketiga, evaluasi risiko. Identifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi selama atau setelah implementasi perubahan. Siapkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Lalu yang keempat, pengendalian kualitas. Pastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Gunakan metode pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa perubahan tidak menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Lakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap proses perubahan yang sedang berlangsung. Evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang keenam, pelaporan dan koreksi. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, lakukan pelaporan segera dan koreksi yang diperlukan untuk memperbaiki proses perubahan. Lalu yang terakhir, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Gunakan pengalaman dari perubahan yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan proses pengendalian perubahan di masa mendatang. Terapkan pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Nah, lalu materi yang selanjutnya yaitu pengendalian substansi. Pengendalian substansi dalam pengendalian perubahan menunjuk pada fokus pada inti atau substansi dari perubahan yang sedang dilakukan. Ini melibatkan pengelolaan aspek esensi dari perubahan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berkualitas, relevan, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian substansi bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan tidak hanya mengubah sesuatu secara formal, tetapi juga secara substansial, memperbaiki atau meningkatkan kinerja, proses, atau nilai organisasi atau sistem yang bersangkutan. Lalu di sini juga ada beberapa poin penting dalam pengendalian substansi. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Pastikan bahwa perubahan yang diusulkan sesuai dengan visi dan tujuan organisasi atau sistem. Perubahan haruslah mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan membawa nilai tambah. Lalu yang kedua, analisis kualitatif dan kuantitatif. Lakukan analisis menyeluruh terhadap perubahan yang diusulkan, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Evaluasi dampak, manfaat, risiko, dan kebutuhan sumber daya yang terlibat. Lalu yang ketiga, pengelolaan risiko.
Identifikasi, evaluasi, dan kelola risiko yang terkait dengan perubahan tersebut. Lakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Lalu yang keempat, kualitas implementasi. Pastikan bahwa perubahan diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Gunakan alat atau metode pengendalian kualitas untuk memastikan konsistensi dan keunggulan. Lalu yang kelima, peninjauan dan pengawasan. Lakukan peninjauan rutin selama proses implementasi untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi standar yang diharapkan. Lalu yang keenam, pemantauan kinerja. Setelah perubahan diimplementasikan, lakukan pemantauan terhadap kinerja untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan tersebut memenuhi tujuan yang diinginkan. Identifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Lalu yang terakhir, revisi dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan revisi atau perbaikan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi dari perubahan yang telah dilakukan. Nah, lalu materi yang selanjutnya di sini ada pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan dalam pengendalian perubahan merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memahami, mengelola, dan menyesuaikan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan yang sedang dilakukan. Faktor lingkungan termasuk budaya organisasi, struktur hierarki, komunikasi, kebijakan, dan interaksi antar individu di dalam organisasi atau sistem. Nah, dalam pengendalian lingkungan juga ada beberapa poinnya. Yang pertama ada analisis budaya organisasi. Memahami budaya organisasi atau lingkungan tempat perubahan akan diimplementasikan. Hal ini melibatkan penilaian nilai-nilai kepercayaan, norma, dan sikap yang dapat mempengaruhi cara perubahan diterima oleh anggota organisasi. Lalu yang kedua, komunikasi efektif. Memastikan adanya komunikasi yang jelas dan terbuka tentang perubahan yang akan dilakukan. Hal ini termasuk menjelaskan alasan, manfaat, dan implikasi perubahan kepada seluruh anggota organisasi. Lalu yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan. Mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan dari anggota organisasi dalam perencanaan dan implementasi perubahan. Memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi dan merasa memiliki perubahan tersebut. Lalu yang keempat, pengelolaan konflik. Mengenali potensi konflik yang mungkin muncul selama perubahan, baik itu konflik antar individu maupun kelompok. Menyiapkan strategi untuk menangani konflik dengan cara yang konstruktif. Lalu yang kelima, pembentukan kebijakan dan prosedur. Membuat atau memperbarui kebijakan dan prosedur yang relevan dengan perubahan yang sedang dilakukan. Hal ini membantu menormalkan perubahan dalam kerangka kerja organisasi. Lalu yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan atau pembelajaran kepada anggota organisasi tentang perubahan yang akan terjadi. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman mereka dan mempersiapkan untuk menghadapi perubahan. Lalu yang terakhir, evaluasi dampak lingkungan. Memonitor bagaimana perubahan mempengaruhi lingkungan organisasi, evaluasi secara berkala untuk memahami bagaimana perubahan memengaruhi kinerja, produktivitas, dan kepuasan anggota organisasi. Nah, lalu materi yang selanjutnya yaitu keberlanjutan perubahan. Keberlanjutan perubahan merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan, memperbaiki, dan melanjutkan hasil yang dihasilkan dari perubahan yang telah diimplementasikan. Perubahan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan awal, tetapi juga memastikan bahwa hasil yang diinginkan tetap berlangsung dan terintegrasi dalam jangka panjang. Lalu di sini ada beberapa faktor penting dalam pencapaian keberlanjutan perubahan. Yang pertama ada komitmen pemimpin. Pemimpin yang konsisten dan berkomitmen terhadap perubahan sangat penting. Mereka harus menjadi contoh yang baik, mempertahankan visi, dan mendorong keterlibatan seluruh anggota organisasi. Lalu yang kedua, integrasi dalam budaya organisasi. Perubahan yang berkelanjutan harus terintegrasi dalam budaya organisasi. Nilai-nilai, praktik, dan sikap yang mendasari perubahan harus menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari di seluruh tingkatan organisasi. Lalu yang ketiga, fleksibilitas dan responsivitas.
Organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah akan lebih mungkin mencapai keberlanjutan dalam perubahan. Fleksibilitas untuk menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan baru dan responsivitas terhadap umpan balik menjadi kunci. Lalu yang keempat, pembelajaran dan inovasi berkelanjutan. Organisasi berkelanjutan dalam perubahan akan terus belajar dari pengalaman mereka. Mereka akan menggunakan pembelajaran ini untuk inovasi terus-menerus dan perbaikan yang dibutuhkan dalam proses dan strategi perubahan. Lalu yang kelima, pengukuran kinerja dan pemantauan. Memonitor kinerja dan dampak perubahan secara teratur untuk memastikan bahwa pencapaian yang diinginkan tetap terjadi, menggunakan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan perubahan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Lalu yang keenam, keterlibatan dan dukungan berkelanjutan. Melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung perubahan yang telah diimplementasikan. Ini termasuk memberikan pelatihan dukungan dan mendorong partisipasi aktif dalam mempertahankan perubahan. Lalu yang terakhir ada kontinuitas, evaluasi, dan perbaikan. Tidak hanya memantau hasil, tetapi juga melakukan evaluasi terus-menerus untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Perubahan yang berkelanjutan memerlukan siklus evaluasi yang berkesinambungan. Nah, lalu materi yang selanjutnya di sini ada model freeze atau unfreeze dan force field. Model freeze atau unfreeze adalah konsep yang diusulkan oleh Kurt Lewin yang menggambarkan 3 tahap utama dalam proses pengelolaan perubahan. Yang pertama ada unfreeze atau membekukan. Tahap pertama ini melibatkan persiapan mental untuk perubahan. Organisasi atau individu mempertimbangkan dan menerima bahwa perubahan diperlukan. Pada tahap ini, rutinitas, kebiasaan, dan pola pikir yang sudah ada dibekukan atau dipersiapkan untuk perubahan. Nah, lalu pada tahap yang kedua yaitu change atau perubahan. Setelah membekukan pola pikir dan rutinitas lama, tahap berikutnya adalah melakukan perubahan itu sendiri. Inilah saat dimana implementasi perubahan terjadi. Ini bisa melibatkan pengenalan sistem baru, kebijakan, struktur organisasi, atau proses baru. Nah, lalu tahap yang ketiga yaitu refresh atau memperbekukan kembali. Tahap terakhir adalah menetapkan perubahan yang telah dilakukan sebagai bagian integral dari organisasi atau individu. Di sini, perubahan yang baru diimplementasikan menjadi bagian dari budaya, norma, dan proses yang ada. Nah, lalu teori Frostfield juga dikembangkan oleh Kurt Lewin. Konsep ini menyatakan bahwa dalam suatu situasi terdapat 2 kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan yang mendorong perubahan atau kekuatan dorong dan kekuatan yang menghambat perubahan atau kekuatan hambat. Nah, kekuatan dorong atau driving process merupakan kekuatan atau faktor-faktor yang mendorong atau mendukung perubahan. Contohnya bisa berupa dorongan untuk inovasi, tuntunan pasar yang berubah, dan perubahan kebijakan yang memaksa. Lalu yang kedua, kekuatan hambat atau restraining process. Sebaliknya, kekuatan hambat merupakan kekuatan atau faktor-faktor yang menghambat atau menghalangi perubahan. Ini bisa berupa resistensi terhadap perubahan, kebiasaan lama yang sulit diubah, atau birokrasi yang kaku. Nah, menurut teori Frostfield, keberhasilan perubahan tergantung pada seimbang antara kekuatan dorong dan kekuatan hambat. Untuk mencapai perubahan yang sukses, perlu upaya untuk memperkuat kekuatan dorong atau mengurangi kekuatan hambat yang ada. Nah, dari kedua model ini menyoroti bahwa perubahan tidak hanya tentang implementasi tindakan baru, tetapi juga tentang mengubah pola pikir, budaya, dan kebiasaan yang sudah ada. Lewin menekankan bahwa untuk mengelola perubahan dengan efektif, penting untuk memahami dan mengelola dinamika antara kekuatan yang mendorong dan menghambat perubahan.
Nah, mungkin hanya itu materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.